Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Manar, yang terhormat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manar, puji beserta syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak syukur agar Allah selalu dan senantiasa menambahkan nikmatnya untuk kita. Apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau patuh, tidak mau taat, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan memperbanyak amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya sunnah apalagi yang wajib. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangannya, baik itu yang hukumnya makruh apalagi yang haram. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan takbir, tahmid, tahlil seakan menghujam ke relung hati kita masing-masing, hingga tak terasa semua mata berkaca-kaca. Bahkan air mata ini mulai berjatuhan. Inilah hari bahagia itu, hari kemenangan bagi kita umat Islam, yang mana sebulan penuh telah selesai kita training, telah selesai kita latihan mengendalikan hawa nafsu kita, menahan lapar dan haus kita, dan menahan lelah kita, kantuk kita, emosional kita dengan ikhlas,
tanpa merasa keberatan sedikit pun, tentu akan berdampak positif dalam rohani dan jasmani kita yang melakukannya, sehingga ada rasa bahagia tersendiri dan ada tambahan aura dalam wajah kita sebagai salah satu tanda bahwa Ramadan ini telah berakhir dan sukses insyaallah menanti kita. Sementara takwa yang Allah janjikan baru akan tampak bukan pada Ramadan tampaknya, tapi akan tampak setelah Ramadan usai. Ada banyak peningkatan di dalam ibadah kita kepada Allah, perbaikan di dalam berhubungan kepada manusia, yakni bermuamalah, dan bulat dalam keyakinannya kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut berbicara sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setelah kita semua kembali ke rumah kita masing-masing dengan berbagai hidangan kue, lontong, ketupat, gulai dan lain sebagainya, ditambah lagi pakaian baru, busana yang baru, semoga pada hari ini kita semua telah diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan ke dunia, putih bersih tanpa noda dosa. Amin ya rabbal alamin. Terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, namun ia yang apabila silaturahimnya terputus, dia bergegas untuk memperbaikinya, dia bergegas untuk menyambungnya kembali. Hadis riwayat Bukhari. Di pagi hari ini kaum muslimin, masihkah ada di antara kita yang menyimpan bibit-bibit permusuhan, kebencian dan dendam kesumat? Mungkin saja kita berada di pihak yang benar, menurut kita benar, sementara mereka yang kita benci, yang kita musuhi, yang kita tidak tegur sapa dengan dia, bahkan kita rela buang muka demi tidak melihat orang yang pernah menyakiti kita, pernah memfitnah kita, pernah mengambil hak kita, menzalimi kita, pernah mungkin memukul kita, bahkan kita pernah bersumpah untuk tidak akan pernah menegurnya sampai hari kiamat, atau mungkin sampai kita mati, tidak akan dan sapo jodoh. Itu sumpah yang sangat mengerikan karena luapan kebencian, dendam yang kita simpan di dalam hati yang sangat dalam. Tapi tahukah kita kaum muslimin bahwa hakikat menyambung tali silaturahim itu bukanlah kita menyambung tali silaturahim kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, yang telah menolong kita, membantu kita, memberi kita. Tetapi yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung tali silaturahim yang pernah terputus, yang pernah rusak, yang kita masih sakit hati kepadanya karena segala kesalahan yang pernah diperbuat dia kepada kita. Kita masih dendam kepadanya, kita masih benci kepadanya, kita masih tidak mau menegur dia sampai hari ini karena kita meyakini yang salah dia, tidak ambo yang salah dong. Dan yang duluan inyo bukan ambo yang membuat salah, yang menyakitkan hati dia bukan saya. Mungkin itu menurut kita. Kita juga masih berkeyakinan bahwa harga diri jauh lebih utama, sampai-sampai yang bersalah pun sudah memohon maaf kepada kita, namun kita masih bersikeras untuk tidak memaafkannya. Demi apa? Demi membela harga diri, demi membela martabat, keturunan, pendidikan. Ambo lah S1, S2, inyo nak sekolahan do, inyo yang harus minta maaf. Kekayaan mungkin kita yang lebih daripada dia, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya,
berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat kerusakan, kehancuran di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat jelas sekali apa yang diperintahkan Allah. Kita disuruh, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bisa kita renungkan bersama. Mereka yang selalu berbuat durhaka, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu menyakiti Allah, selalu menyekutukan Allah, berbuat syirik. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rezeki kepada mereka yang luas. Allah melimpahkan juga kasih-kasihnya yang begitu banyak. Allah tetap memberinya berbagai nikmat yang dibutuhkan hambanya, walaupun hambanya tersebut durhaka, melampaui batas kewajaran. Sementara kita baru difitnah, kita baru tersinggung, kita baru diambil hak kita sedikit, kita baru dilecehkan sedikit, dan kita sakit hati, benci, dendam, dan akhirnya bermusuhan berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak tegur sapa. Mungkin lama kita melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min zanbi ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'ati rahim." Yang artinya, tidak ada dosa yang lebih pantas, Bapak Ibu kaum muslimin, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya, azabnya, siksanya bagi para pelakunya di dunia ini bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada yaitu perbuatan zalim dan memutus tali silaturahim. Nauzubillah. Cepat azabnya, cepat siksaannya. Di dunia juga sudah dirasakan. Hadis riwayat Abu Daud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga mulai hari ini silaturahim yang kita sambungkan bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi kita sambungkan juga kepada mereka yang telah berbuat buruk, berbuat zalim kepada kita. Ulurkan tangan kita sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kepada sesama. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan pada kita semuanya, pada bulan Syawal ini kita masih bisa mendapatkan pahala puasa yang nilainya sangat besar, yaitu seperti berpuasa selama 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian
dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu dimulai pada esok hari, karena hari ini haram untuk berpuasa karena kita lagi berhari raya. Maka baginya, kata Nabi, ganjaran atau pahala puasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan Bapak Ibu jamaah, hitung-hitungan manusia 30 ditambah 6 sama dengan 36. Tapi hitungan Allah 30 ditambah 6 sama dengan 365 hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ashdud wa ta'ataka 'alal yahudil ghasibin adh-dhalimin wa man syai'ahum wa a'anahum ya azizu ya jabbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ij'al hadha balada aminan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa liman dakhala baitina mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.